Gue mau nanya jujur deh sama lu. Pernah nggak sih lu ngerasa sekeras apapun lu kerja, lembur sana-sini sampai tipes, ujung-ujungnya duit lu habis gitu aja? Tiap awal bulan rasanya kayak spek sultan, tapi pas masuk tanggal belasan, boro-boro bisa nongkrong. Buat makan siang aja, lu harus mikir 2 kali. Kalau lu lagi terjebak di fase ini, mending lu simak video ini sampai habis. Karena ada satu rahasia pahit yang sengaja disembunyiin dari kita semua. Lu nggak bakal bisa kaya cuma dengan modal kerja keras doang. Banyak orang mikir, solusi dari masalah ini tuh simple. Gua cuma butuh gaji yang lebih gede. Tapi faktanya nggak gitu, bro. Begitu gaji lu naik, gaya hidup lu bakal otomatis ikut naik. Yang tadinya ngopi sasetan, jadi kudu ke coffee shop mahal biar kelihatan keren. Yang tadinya naik motor, langsung gatel pengen ambil cicilan mobil. Hasilnya, lu tetep bokek, cuma beda level doang. Masalahnya bukan seberapa gede duit yang lu hasilin, tapi seberapa kuat skill keuangan lu buat nahan dan muterin duit itu. Di video ini, gua nggak bakal ceramah pakai teori ekonomi makro yang bikin pusing. Kita bakal bedah 3 skill keuangan yang wajib lu kuasai sekarang juga kalau lu bener-bener pengen bebas finansial. Oh ya, pastiin lu jangan skip sampai menit terakhir. Karena di skill yang ketiga nanti, gua bakal ngebongkar satu trik matematika legal yang dipakai sama kaum 1% teratas buat ngelipat gandain duit mereka dari modal receh. Yang kalau lu paham, lu nggak bakal mau lagi nyimpen duit lu di rekening bank biasa. Yuk, kita bedah satu-satu. Oke, skill pertama yang harus lu punya adalah kemampuan ngelacak dan ngalokasiin duit lu dengan presisi. Kedengarannya sepele ya. Cuma nyatet pengeluaran doang, Min. Eits, tunggu dulu. Banyak orang gagal finansial karena mereka mengalami yang namanya financial leaks atau kebocoran halus. Kalian gak ngerasa beli barang mahal, tapi tiba-tiba uang di dompet digital habis. Pas dicek, ternyata habis buat parkir, biaya admin transfer antar bank, langganan streaming yang jarang ditonton, atau jajan boba tiap sore. Kebocoran kecil ini kalau dikumpulin setahun, nilainya bisa buat beli tiket liburan atau modal investasi. Untuk menguasai skill ini, kalian gak harus jadi ahli akuntansi. Gunakan rumus paling populer di dunia, metode 50-30-20. Pertama, 50% untuk kebutuhan pokok, needs. Ini adalah uang yang wajib keluar kalau kalian mau tetap hidup nyaman. Contohnya, bayar kos atau cicilan rumah, makan sehari-hari, tagihan listrik, air, dan transportasi kerja. Kedua, 30% untuk keinginan, wants. Ini bagian yang menyenangkan. Kalian tetap boleh kok jajan kopi, nonton bioskop, atau beli baju baru. Kuncinya adalah dibatasi, maksimal 30%. Jangan sampai uang buat bayar kosan kepake buat nonton konser. Ketiga, 20% untuk masa depan, savings and investment. Nah, ini yang sering dilupakan. Begitu gaji masuk, 20% ini harus langsung dipotong di awal, bukan nunggu sisa di akhir bulan. Karena kalau nunggu sisa, percayalah, nggak bakal ada sisanya. Uang 20% ini nantinya dibagi lagi untuk membangun yang namanya dana darurat. Kalau kalian single, minimal punya dana darurat sebesar 3 hingga 6 kali lipat dari pengeluaran bulanan kalian. Kenapa? Biar kalau tiba-tiba gadget rusak, sakit, atau amit-amit kena PHK, kalian nggak langsung jatuh miskin atau kejebak pinjaman online. Sekarang, kita masuk ke skill kedua. Skill yang bakal menyelamatkan kalian dari kehancuran. Manajemen utang dan pertahanan finansial. Kita hidup di era di mana berutang itu gampang banget. Mau beli HP baru? Tinggal klik pay later. Mau liburan tapi nggak ada duit? Ada kartu kredit. Iklan-iklan di media sosial terus membujuk kita untuk membeli barang yang sebenarnya kita nggak butuh. Pakai uang yang belum kita miliki. Demi mengesankan orang-orang yang sebenarnya nggak kita sukai. Disinilah kalian butuh skill untuk membedakan mana utang baik dan mana utang buruk. Secara sederhana, utang buruk
adalah utang yang digunakan untuk membeli aset yang nilainya turun dan konsumtif. Contohnya, beli baju bermerek pakai cicilan, atau beli motor baru, padahal motor lama masih bagus banget cuma karena gengsi. Utang jenis ini bakal terus menguras isi dompet kalian tiap bulan. Sebaliknya, utang baik atau good debt adalah utang yang digunakan untuk membeli aset produktif yang bisa menghasilkan uang atau nilainya naik di masa depan. Contohnya, minjem modal usaha yang perputarannya jelas atau ambil cicilan properti yang harganya cenderung naik tiap tahun. Kalau saat ini kalian udah terlanjur punya utang konsumtif, skill utama yang harus kalian lakukan sekarang adalah metode snowball atau bola salju. List semua utang kalian dari yang nominalnya paling kecil sampai yang paling gede. Fokus bayar habis-habisan utang yang paling kecil dulu, sambil bayar batas minimum untuk utang lainnya. Begitu utang terkecil lunas, coret dari daftar. Sensasi berhasil melunasi satu utang bakal ngasih efek psikologis yang luar biasa kuat buat nyelesain utang-utang berikutnya. Begitu seterusnya, sampai bola salju kalian membesar dan semua utang kalian bersih total. Remember, pertahanan yang baik adalah fondasi sebelum kalian mulai menyerang untuk jadi kaya. Nah, ini dia skill ketiga yang paling seru, sekaligus pembeda antara orang yang cuma sekadar bertahan hidup dengan orang yang benar-benar membangun kekayaan. Skill itu adalah asset multiplication atau kemampuan berinvestasi. Banyak orang salah paham. Mereka pikir investasi itu cuma buat orang yang udah kaya raya. Gua kan gajinya masih UMR, mana bisa investasi? Ini salah besar. Justru karena uang kita masih terbatas, kita wajib investasi. Biar uang itu kerja keras buat kita. Bukan kita terus yang kerja keras buat uang. Di dalam dunia investasi, ada satu keajaiban matematika yang disebut oleh Albert Einstein sebagai keajaiban dunia ke-8. Namanya adalah compound interest atau bunga berbunga. Bayangkan kalian menanam sebuah pohon. Di tahun pertama, pohonnya masih kecil. Tahun kedua, dia mulai berbuah. Tapi buahnya nggak kalian makan. Biji dari buah itu kalian tanam lagi di sebelahnya. Tahun berikutnya, kalian punya 2 pohon yang berbuah. Keduanya menghasilkan biji lagi. Kalian tanam lagi. Lama-kelamaan, tanpa kalian sadari, kalian udah punya 1 hutan buatan yang terus menghasilkan buah secara otomatis, tanpa kalian perlu menanam dari awal lagi. Itulah cara kerja compound interest. Kalau kalian konsisten investasi, misalnya Rp500.000 aja tiap bulan di instrumen yang aman, seperti reksadana saham atau indeks saham yang secara historis naik stabil, dalam waktu 15-20 tahun, uang yang kalian kumpulkan bukan cuma bertambah secara linier, tapi bakal meledak secara eksponensial, karena keuntungan tahun lalu menghasilkan keuntungan baru di tahun ini. Bagi pemula, jangan langsung tergiur sama investasi bodong yang nawarin untung cepat atau skema cepat kaya yang nggak masuk akal. Mulai dari yang resikonya rendah dan kalian pahami. Kalian bisa mulai dari reksadana pasar uang yang resikonya sangat minim, tapi bunganya di atas deposito bank. Kalau udah mulai paham, naik kelas ke obligasi atau surat berharga negara, SBN. Baru kemudian masuk ke saham perusahaan-perusahaan besar yang produknya kalian pakai sehari-hari. Kuncinya bukan seberapa jago kalian memprediksi pasar, tapi seberapa konsisten kalian menyisihkan uang setiap bulan. Consistency beats intensity. Kesimpulannya, menjadi kaya dan merdeka secara finansial itu bukan sebuah kebetulan atau keberuntungan semata. Itu adalah hasil dari akumulasi keputusan-keputusan kecil yang kalian ambil setiap hari. Mari kita rangkum sekali lagi 3 skill utama tadi. Tracking and allocating. Tahu kemana uang kalian pergi dan mengaturnya dengan rumus 50-30-20. Financial defense. Menjauhi utang buruk yang konsumtif dan fokus membangun benteng dana darurat.
asset multiplication. Konsisten menginvestasikan uang agar masa depan kalian terjamin oleh compound interest. Gak ada kata terlambat untuk mulai. Kalian bisa mulai mempraktikkan skill pertama malam ini juga, dengan cara mencatat apa saja pengeluaran kalian seharian ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan ngebuka mata kalian tentang keuangan, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga kalian yang sekiranya butuh dengerin ini. Tulis di kolom komentar di bawah. Dari ketiga skill tadi, skill mana yang menurut kalian paling menantang buat diterapkan sekarang? Yuk kita diskusi. Sampai jumpa di video edukasi finansial berikutnya. Tetap cerdas mengelola uang dan sampai punya kebebasan finansial yang kalian impikan. Ciao.